Marilah kita mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita memuji Tuhan dari gedung jemaat. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari gedung jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini, yaitu diambil dari Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5 kita akan membaca secara bergantian. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengecehanku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku.
sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 ayat 3 dan yang keempat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari persembahan pujian anak kami remaja.
mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat bagi kita minggu ini 14 Juni 2026 sebagai berikut. Topik Ibitori al-Haporseau dibenarkan oleh karena iman. Satu nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, A1 jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 7 Juni 2026. Bahasa Batak 190 orang, bahasa Indonesia 134 orang, ibadah pos pelayanan 2 35 orang, ibadah sekolah minggu Makassar 96 orang, ibadah sekolah minggu pos Pelgoa 12 orang, live streaming 26 akun. Yang berikut Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Kesekretariatan 1. Pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan untuk pos pembangunan HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan untuk sekolah Injil liburan sekolah minggu HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Berikut pelayanan kebaktian wilayah. Hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 di wilayah Pelose di rumah keluarga Bapak J. Nainggolan SE, Ibu Doktoranda MV Borsitorus dengan alamat BTN Antara Blok A12 nomor 2. Rabu 17 Juni 2026 di wilayah Galilea di rumah keluarga Bapak J. Sinurat Ibu P. Borsirait dengan alamat dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA. 8. Pengumuman. 1. Kur wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari ini hari Minggu 21 Juni 2026 yang akan datang. Kur wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Galatia. A2. Ibadah di pos pelayanan Goa pada hari ini Minggu 14 Juni 2026. Paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Parokuan Deborah. Kedua, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ahmad Ebenezer. A3, pada hari Minggu hari ini 14 Juni 2026 Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan pada keluarga Amal Doktorandus B. Robinson Siagian MM, Ibu Dr. Selvi J. Hutajulu. Acara dimulai pukul 11.30 WITA atau setelah ibadah minggu selesai. Dimohon kepada semua pengumuman kategorial dan wilayah khusus untuk mengikutinya. 4. Rapat Perhalado Partohonan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 mulai pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Perhalado Partohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2026. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan.
A5 kunjungan dan pelayanan pengumuman parokuan ke Panti Werda. Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 yang akan datang, pengumuman parokuan HKBP Makassar akan melaksanakan kunjungan dan pelayanan ke Panti Werda Theodora yang beralamat di Jalan Sungai Sadang, Makassar. Acara dimulai pukul 9 WITA. A6 kebaktian Padang kategorial. 1. Pada hari Selasa 16 Juni 2026 yang akan datang, Sub Seksi Parokuan Deborah HKBP Makassar akan melaksanakan kebaktian Padang. Acara dimulai pukul 8 WITA bertempat di Pantai Gusung. 2. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 yang akan datang, kategorial remaja HKBP Makassar akan melaksanakan kebaktian Padang. Acara dimulai pukul 8 WITA bertempat di wisata Pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Tuhan Yesus memberkati. 7. Undangan rapat dan pembubaran panitia tahun transformasi 2026. Pada hari Senin 15 Juni 2026, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 mengundang semua panitia tahun transformasi tahun 2026 untuk mengikuti rapat dan pembubaran panitia. Acara dimulai pukul 18.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat di Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situabe Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Amanurung. 5. Inang Nyonya Wina Ibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Eje Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitona F Boru Samosir. 8. Inang Nyonya V Silaban R Boru Papahan. 9. Amang H Sitorus Pane. 10. Amang SPP Pasaribu. 11. Inang Nyonya R Sihombing HBP Boru Hutagao. 12. Amang Situa Hasiman Utalid. 13. Inang Nyonya Hasimanjuta R Boru Bakara. 14. Inang Nyonya YS Tambunan Eka Boru Simanjunta. 15. Inang Nyonya TP Sigalinggi H Boru Silaban. 16. Ananda Laura Boru Sia Nipar. 17. Ananda Dina Esther Boru Silitongan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 Juni 2026. Yang pertama, ulang tahun kelahiran remaja dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat di Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pemakaian gereja dan soko dapat kita lihat di warta yang telah dikirim lewat WA wilayah. Demikian juga dengan keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di grup yang telah dikirim di wilayah. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyerahkan persembahan. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 mulai dari ayatnya yang pertama.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita. Bapak Ibu anak-anak kami remaja, kita akan menerima firman Tuhan di minggu kedua setelah Trinitatis. Tertulis di Galatia pasal 2, Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dari sejarah teologia di masa Alkitab, ajaran tradisi Yahudi di zaman Alkitab, dalam ajaran tradisi Yahudi, bangsa Israel diajarkan terutama untuk melakukan hukum Taurat. Jadi ajaran Kristus itu di zaman Alkitab, ajaran Kristus itu, percaya kepada Yesus Kristus itu tidak penting. Yang penting adalah menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bagian dari tradisi bangsa Israel di zaman Alkitab, bahwa Kristus itu bukan hal yang utama. Kristus itu bukan hal yang utama, tetapi menjalankan hukum Taurat. Mereka lebih taat kepada hukum Taurat daripada percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus mengubah cara berpikir bangsa Israel ketika itu, sekalipun terjadi perlawanan, sekalipun terjadi pertentangan dari jemaat Galatia, karena mereka menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus.
Tetapi dengan kelemah lembutan, Rasul Paulus mengarahkan kembali, mengedukasi kembali pola pikir yang salah itu bukan hukum Taurat yang terutama untuk dilaksanakan. Tapi Rasul Paulus mengarahkan pola pikir bangsa Israel yang terutama dan yang paling utama adalah percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Maka itu jelas dikatakan di Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang paling utama yang harus kita lakukan. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Baru hukum yang kedua yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka itu dikupas tuntas lagi dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Allah. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan pedoman hukum Taurat itu, yaitu titah keempat. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Kalau tradisi Yahudi hari Sabat, tapi kalau kita hari Minggu. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ketujuh, hari Minggu, engkau akan bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Maka panggilan untuk percaya beriman kepada Tuhan dibuktikan ketika kita sudah berhikmat dalam melakukan apa yang diperkenankan Allah. Jadi kalau sekarang anak-anak kami yang belajar CD selalu diajarkan hukum Taurat. Dimanapun di gereja HKBP di dunia ini, pelajaran tentang hukum Taurat akan diajarkan. Karena hukum Taurat itu juga bagian dari pedoman, aturan bagaimana kita untuk memiliki aturan, peraturan. Jadi kalau kita tidak memiliki aturan, kita tidak memiliki peraturan, maka kita tidak memiliki norma hidup. Maka kita tidak akan mampu membedakan mana yang jahat, mana yang salah, mana yang berdosa, dan mana yang baik di hadapan Tuhan. Maka titah pertama sampai titah ke-10. Dan maksudnya, tadi Amang Sintua PBM Simajuntak, anak kami remaja, membacakan titah yang keberapa? Remaja. Tadi Amang Sintua PBM membacakan hukum Taurat yang keberapa? Anak kami remaja, hukum Taurat yang keberapa tadi dibacakan? Ketiga. Apa itu isinya? Iya. Sebenarnya kalian tahu, tapi kalian malu karena kalian generasi apa kalian? Gen alpha atau gen beta? Gen alpha. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut. Makanya kalian sering kalau mencuri, ya kan? Kalian pencuri ya, remaja? Tidak. Pencuri hati.
ya kan? Pencuri hati Yesus kalian. Jangan mencuri. Sumpah, demi Tuhan saya tidak mencuri. Padahal sudah mencuri, sudah mengambil. Jangan mengambil bagian yang bukan milikmu. Maka ketika tadi hukum Taurat ketiga itu adalah pedoman, itu adalah aturan, itu adalah norma hidup supaya kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka itu harus kita ingat. Tetapi yang terutama adalah percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Karena tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekalipun kita menghafal hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat ke-10 dengan artinya, tetapi ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sia-sialah kematian Tuhan Yesus. Karena kematian Tuhan Yesus itu dicurahkan di Golgota untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Maka jika kita dibenarkan karena percaya kepada Yesus Kristus, tetaplah percaya. Sekalipun dunia ini memberikan janji-janji yang membuat engkau untuk lupa kepada Yesus Kristus, setialah kepada Yesus Kristus. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun pertentangan jiwa kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, setialah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Pertolongan Yesus tepat pada waktunya datang menolong kita. Maka ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, egois, kesombongan, status dosa sudah ikut mati ketika Yesus mati di Golgota. Maka ketika Yesus bangkit menebus dosa kita, memberikan kita penebusan dosa, maka disitulah kita percaya sepenuhnya bahwa Yesus kita itu adalah juru selamat dunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, yang turut serta mematikan keegoisan kami, kesombongan kami, manusia dosa kami. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan kami penebusan dosa, maka kami percaya bahwa Engkaulah Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Cinta kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Berkati jemaat kami yang dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, Engkau Tuhan memberikan kesembuhan. Dan Engkau memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun, Engkau berikan umur yang panjang. Engkau memberkati anak-anak kami, remaja Naposo Bulung, melalui pendidikan ilmu disiplin yang mereka jalani. Biarlah Tuhan mereka boleh berprestasi, masa depan mereka terjamin di tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus orang tua yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Engkau cukupkan segala kebutuhan orang tua dan kebutuhan anak-anak. Engkau berkati segala rencana-rencana jemaat-Mu yang akan dilaksanakan pada bulan-bulan ini Tuhan, dan bulan-bulan yang akan datang. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesuksesan dan kelancaran. Engkau memberkati gereja-Mu
HKBP Makassar. Dengan penuh cinta kasih kami juga mendoakan Engkau Tuhan menjagai, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita. Anak kami yang belajar katekisasi jangan langsung pulang, nanti langsung belajar ya.